Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya masih belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Xuanzong memecat Wu Hong dan mengganti kepala divisi jiwa binatang, dan Meng Yi menunjukkan kekuatannya dan bertarung dengan semua yang menantangnya. Saat ini Meng Yi sedang bertarung melawan Han Li. Dan inilah kelanjutannya. Meng Yi menggunakan segel di tangannya dan mengayunkan pedang hitamnya. Tiba-tiba cahaya pedang hitam panjang menyapu ke arah Han Li. Han Li merasakan kekuatan besar itu akan segera menelannya, sehingga dia berteriak tidak menerima jika Meng Yi lebih kuat darinya. Tapi sudah terlambat, Han Li berubah menjadi kabut darah setelah ditebas oleh cahaya pedang raksasa itu. Suara-suara murid yang tidak percaya menghiasi arena. Mereka tidak menyangka Mu Meng Yi ternyata sangatlah kuat. Pada saat yang sama, para murid divisi Pil juga terkejut tapi senang karena akhirnya mereka juga memiliki murid yang kuat seperti Tan Yun di divisi mereka. 60.000 murid divisi Pil segera membungkuk sambil menangkupkan tangan sebagai tanda mereka menghormati Meng Yi saat ini. Tentu saja Shen Subing juga yang paling bahagia karena dia juga tidak menyangka Meng Yi akan sekuat ini. Tapi yang paling sakit hati adalah Wu Hong. Dia kehilangan murid yang kuat seperti Meng Yi dan juga kehilangan Han Li yang barusan dibunuh Meng Yi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari seorang murid di divisi Pil yang terkejut karena melihat pedang di tangan Meng Yi mulai retak. Dan saat berikutnya, pedang itu hancur menjadi kepingan kecil. Semua orang terkejut dengan kejadian ini. Ini karena tidak ada praktisi di alam jiwa janin tahap kesempurnaan yang dapat menghancurkan pedang roh tingkat rendah hanya dengan memegangnya saja. Saat ini semua orang tahu bahwa Meng Yi telah mengembangkan teknik yang membuat bahkan pedang roh di tangannya tidak sanggup menahan pelepasan kekuatan dari tubuhnya. Pada saat ini, ketua divisi lain mencibir Wu Hong dan berkata, "Lihat muridmu ini benar-benar luar biasa dan kau telah menyia-nyiakannya." Saat Wu Hong ingin membantah, ketua divisi jiwa binatang yang baru si Changqing segera menegurnya. Wu Hong hanya terdiam dengan emosi karena dulu dialah yang biasanya memarahi si Changqing. Sekarang telah berbalik, si Changqing yang memarahinya. Sementara di panggung naga nomor 2, Meng Yi dengan lantang berkata, "Tan Yun adalah tunanganku, maka mulai sekarang musuh Tan Yun adalah musuhku juga. Dan jika aku bertemu dengan murid dari 5 jiwa, jiwa suci dan jiwa binatang, maka aku juga tidak akan membiarkan mereka hidup." Meng Yi lalu mengambil pedang lainnya dan kembali mengundang para penantang untuk bertarung dengannya. Wajahnya penuh amarah saat ini ketika dia melihat semua murid di barisan antrian. Tak selang berapa lama, murid-murid itu mencari alasan untuk meninggalkan barisan dan pergi kembali ke divisinya masing-masing. Mereka semua malu untuk mengakui Meng Yi lebih kuat dari mereka. Jadi mereka membuat alasan seolah-olah mereka tidak ingin melawan wanita. Shen Subing hanya tersenyum gembira melihat tingkah konyol para murid yang ketakutan ini. Subing tidak pernah melihat murid divisi Pil maju ke babak perempat final. Namun sekarang sepertinya ada harapan untuk meraih posisi tertinggi.
Subing lalu memandang Wu Hong dan tidak memanggilnya ketua lagi, tetapi dia berkata, "Terima kasih, penatua ketiga." Kata terima kasih Subing untuk mewakili Mu Mengyi yang akhirnya mendarat di divisi Pil karena ulah Wu Hong sendiri. Dan kata penatua ketiga untuk mempermalukan Wu Hong yang kehilangan jabatannya. Wu Hong yang sangat marah tetapi hanya bisa berdiam diri dengan tubuh yang bergetar seperti ingin meledak. Di sisi lain, Tan Yun yang melihat itu seperti tidak akan tinggal diam. Dia lalu berkata kalau ada yang perlu disampaikannya kepada penatua ketiga Wu Hong. Tan Yun berkata, "Penatua Wu, tidak penasarankah kenapa muridnya Bai Su tidak datang?" Wu Hong yang sedari tadi tidak ingin melihat ke arah Tan Yun, sekarang memutar kepalanya dan melihat Tan Yun dengan firasat buruknya. Tan Yun melanjutkan kata-katanya bahwa kemarin Bai Su membuat kekacauan di kebun obat Lingsan dan Tan Yun tidak sengaja menghapus kultivasinya dan Bai Su kemudian berpikir untuk melompat dari tebing dan bunuh diri. Belum selesai kata-kata Tan Yun, Wu Hong segera meledak dengan amarah dan meraung pada Tan Yun. Wu Hong segera memuntahkan darah. Tadi putranya telah mati, sekarang murid jeniusnya. Bahkan barusan dia telah kehilangan posisinya dan Mengyi mengejutkannya dengan menjadi murid jenius di divisi lain. Semua ini membuat Wu Hong muntah darah. Ketika dia memikirkan itu, dia muntah lagi. Hingga kesadarannya hilang, Wu Hong akhirnya jatuh pingsan. Lindong dan Taisan dari jiwa binatang ikut prihatin melihat Wu Hong. Taisan lalu meneriaki Tan Yun dan berharap jika nanti dia akan bertemu dengan Tan Yun dalam pertarungan berikutnya. Lindong berusaha menenangkan Taisan saat ini. Sementara Tan Yun mencibir Wu Hong jika nanti dia siuman, saat itulah dia akan kembali melihat kedua murid jiwa binatang yang lolos ke perempat final ini berakhir dengan tragis. Setelah itu, ketua divisi 5 jiwa berkata bahwa sekarang gilirannya untuk menjaga panggung. Dia memasukkan muridnya, Wuling, Zian, dan Jin Yue. Wuling adalah cucunya yang juga merupakan murid terkuat di divisi 5 jiwa. Jin Yue adalah murid langsungnya dan setahun lalu pernah bertarung dengan Wuling namun masih tetap kalah. Tapi sekarang kekuatannya sudah setara Wuling. Dan Zian adalah murid pribadinya. Sebagai murid pribadi, kekuatannya jelas juga sangat tinggi walaupun jarang orang yang melihatnya. Ketiganya berdiri di panggung naga. Panggung nomor 1 diisi Wuling, nomor 2 diisi Jin Yue, nomor 3 diisi Zian. Setelah pertarungan dibuka, para murid enggan menantang Wuling dan Jin Yue karena reputasi mereka memegang peringkat tertinggi di divisi 5 jiwa. Dari 600.000 murid di 9 divisi di gerbang dalam, divisi 5 jiwa memiliki murid terbanyak, yaitu 150.000 murid. Dan di antara 150.000 murid itu, Wuling dan Jin Yue bisa menjadi yang teratas. Tentu bisa dibayangkan kekuatan keduanya. Tapi Zian berbeda, karena Zian adalah murid tertutup, sehingga banyak orang tidak tahu sejauh mana kemampuan Zian, apalagi dia tidak termasuk dalam 100 teratas di divisi 5 jiwa. Saat ini seorang murid dari jiwa binatang bernama Sugang maju menantang Zian. Itu karena dia tahu Zian adalah saudara perempuan Mengyi. Berarti dia adalah adik ipar Tan Yun. Zian lalu mencibirnya. Jadi karena itu sehingga mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka padanya. Bukan Zian jika tidak tengil orangnya, dia malah mengejek Sugang. Sugang merasa mudah baginya untuk mengalahkan Zian. Beberapa saat kemudian, Sugang melihat Zian dengan gaun ungunya tiba-tiba menjadi bayangan dengan cepat menghampirinya. Sesaat kemudian, dia merasa sakit seperti kesemutan di area lehernya. Zian bahkan tidak memandangnya,
Tapi Xian menatap tajam para murid di belakang Zhugang dan berkata, "Semua musuh kakak iparku Tan Yun dan saudariku Meng Yi adalah juga musuhku. Dan nasib kalian akan seperti Zhugang." Sebelum kata-kata Xian selesai, Zhugang sudah sibuk menutupi lehernya yang robek oleh pedang Xian sejak tadi. Zhugang akhirnya jatuh tergeletak di panggung. Dan murid tahu Zhugang berada di peringkat 50 murid terkuat di jiwa binatang. Dan Xian membunuhnya dengan begitu mudah, tanpa perlawanan apapun. Bahkan sebagian besar murid tidak sempat melihat bagaimana Xian mengeksekusi lawannya ini. Xian berdiri sambil menatap ke arah Tan Yun dengan rok berkibar-kibar, seolah-olah berkata nakal kepada Tan Yun bahwa kekuatannya juga sudah meningkat. Di hati Xian menyimpan cintanya pada Tan Yun seorang. Di sisi lain, Tan Yun yang melihat ini mulai terpesona dengan sisi Xian ini. Meng Yi yang memperhatikan raut wajah keduanya malah menggoda Tan Yun dan berkata, "Kau tidak terpesona olehnya kan?" Tan Yun membantahnya dengan berkata kalau Xian itu adalah adik iparnya. Tapi Meng Yi tertawa ketika melihat pipi Tan Yun memerah karena malu untuk pertama kalinya. Wadidaw, kejantanan Tan Yun diuji lagi guys. Di tempat lain, Wuling yang berdiri di atas panggung naga nomor 1 memandang Tan Yun dan Xian dengan kecemburuan. Dia berjanji bahwa dia harus membunuh Tan Yun. Sementara Guru Xian, ketua divisi 5 jiwa, emosi mendengar Xian mengatakan bahwa dia akan memusuhi semua musuh Tan Yun dan Meng Yi. Dia khawatir akan bernasib seperti Wu Hong yang kehilangan muridnya Meng Yi. Di dalam pikirannya, jika cucunya Wuling mati di tangan Tan Yun karena Xian, dan akhirnya Xian memberontak dan diculik Tan Yun ke divisi Pil. Di dalam hatinya, apa yang tidak bisa didapatkannya, maka orang lain juga tidak akan mendapatkannya. Wu Qingquan ini lebih memilih menghancurkan Xian daripada Tan Yun yang memilikinya. Karena tidak ada lagi yang ingin maju menantang, maka Wu Qingquan mengumumkan bahwa ketiga muridnya ini bisa diloloskan ke babak selanjutnya. Dan Xuanzong segera berdiri dan berkata bahwa sekarang waktunya untuk pertarungan ke-8 besar. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Bagaimana menurut kalian? Ternyata Xian juga imbak. Dan seperti apa babak 8 besar ini? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.